Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian hari ini? Semangat ya. Masih sehat kan? Alhamdulillah. Jika kalian melihat gambar pada layar, apa yang kalian pikirkan? Ya, itu adalah gambar bendera negara-negara anggota ASEAN. Kita sudah pernah mempelajari ini di tema 1 yang lalu. Bisakah kalian menyebutkan 10 negara anggota ASEAN? Ya, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar sedikit mengulang tentang ASEAN dan kerjasama antara anggota ASEAN. Berikut kita lihat fakta tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Masih ingatkah kalian wakil dari masing-masing negara tersebut? Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Narcisco Ramos adalah wakil dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang terakhir Tanat Oman dari Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Sedangkan isi dari Deklarasi Bangkok dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya, prinsip ASEAN. Ada 4 prinsip berdasarkan rangkuman. Yang pertama adalah menghormati kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara anggota ASEAN. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggotanya. Yang ketiga, setiap permasalahan diselesaikan secara damai. Dan yang keempat, menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Misalnya, penggunaan senjata nuklir itu tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan negara anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan mengulas tentang lambang negara ASEAN. Perhatikan gambar lambang negara ASEAN berikut ini. Kita akan ulas satu persatu. Dalam tulisan ASEAN ada warna biru yang menandakan perdamaian dan keamanan. Berikutnya, ada warna merah yang menyimbolkan keberanian dan dinamika. Warna kuning menyimbolkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan warna putih menyimbolkan kesucian. Berikutnya, ada lambang berupa lingkaran yang berarti persatuan. Dan 10 batang padi melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Itulah arti dari lambang ASEAN. Berikutnya, kita akan belajar kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi, sebelum mengenal berbagai macam kerjasamanya, kita akan mengenal macam-macam kerjasama antar negara terlebih dahulu. Kerjasama antar negara bisa dari 2 negara, bisa jadi 3, 4, 5, atau bahkan 10 negara, bahkan lebih. Nah, kita membagi kerjasama menjadi 2. Yang pertama, kerjasama bilateral.
Kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Kerjasama tersebut hanya melibatkan dua negara. Contoh, pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi, hanya ada dua negara yang bekerja sama, dinamakan kerjasama bilateral. Bi artinya dua. Yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan. Contohnya kerjasama ASEAN, MEE, dan lain-lain. Apa itu MEE? Kalau ASEAN kalian sudah tahu ya. MEE adalah Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi ini adalah kerjasama ekonomi di negara-negara Eropa. Yang kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan. Jadi kerjasama lintas kawasan atau bisa di seluruh dunia. Contohnya IMF, yaitu kerjasama ekonomi, ILO, kerjasama buruh, OPEC, kerjasama negara-negara penghasil minyak, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kerjasama ASEAN. Yang akan kita bahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Nah, yang pertama, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Ada beberapa kerjasama di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Pusat promosi ini berupa promosi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Promosi sama saja dengan mengiklankan, memberitahukan kepada negara lain bahwa di ASEAN itu ada perdagangan, ada pariwisata atau tempat-tempat wisata yang bagus, dan bisa dimasuki investasi dari luar. Investasi itu sama saja dengan modal. Jadi dengan bantuan modal, suatu industri atau negara bisa lebih maju. Berikutnya, penyediaan cadangan pangan. Cadangan pangan yang dimaksud di sini adalah lumbung padi. Nah, kalian telah belajar di tema 1 bahwa negara Thailand, Indonesia, Kamboja, dan ada juga Filipina yang menjadi lumbung padi atau memiliki hasil padi yang melimpah. Selanjutnya, penyelenggaraan proyek industri. Ada beberapa pabrik yang didirikan berdasarkan kerjasama ASEAN. Yang pertama, ada pabrik pupuk di Aceh, yaitu di Indonesia, di tempat kita, dan di Malaysia. Yang kedua, pabrik industri tembaga di Filipina. Yang ketiga, produksi vaksin di Singapura. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah suatu zat untuk memberikan imunitas pada diri seseorang. Biasanya diberikan pada bayi. Berikutnya, pabrik abu soda di Thailand. Tahukah kamu apa itu abu soda? Abu soda merupakan bahan baku penting yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti untuk pembuatan kaca, deterjen, dan sabun, bahan kimia, dan banyak proses industri lainnya. Kegunaannya bisa untuk kolam, untuk menaikkan pH air kolam renang, untuk mengendapkan kotoran agar kolam air tetap bersih. Itu fungsi dari abu soda. Nah, pabrik atas kerjasama ASEAN ini berada di Thailand. Berikutnya, kerjasama kawasan perdagangan bebas. Kerjasama perdagangan bebas ini berbentuk organisasi yang disebut AFTA, atau dalam bahasa Indonesia, area pasar bebas ASEAN. Apa maksud pasar bebas? Pasar bebas ini adalah kita bebas menjual barang tanpa dikenai pajak. Itu namanya pasar bebas. Biasanya kalau penjualan lintas negara pasti akan dikenai pajak. Tetapi dengan adanya AFTA, pasarnya menjadi bebas pajak. Jadi kita bisa bersaing dalam menjual produknya. Bersaing dalam hal harga dan kualitas tentunya. Yang terakhir, kerjasama di bidang ekonomi adalah Koperasi ASEAN. Organisasinya disebut ACO atau ACO.
ASEAN Cooperative Organization. Kalian sudah tahu kan kooperasi itu apa? Berikutnya kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang politik. Ada 5 kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama, Defense Ministries Meeting, yaitu pertemuan rutin untuk membahas kerjasama. Kerjasama tersebut bisa juga berupa diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Keberadaan duta dan konsulat diperlukan untuk mewakili negara asal duta dan konsulat tersebut dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Seperti apa sih duta dan konsulat itu? Nah, jadi di negara kita ada seorang duta dan konsulat yang berasal dari negara lain. Mereka tinggal di Indonesia. Untuk apa mereka tinggal di Indonesia? Untuk melakukan koordinasi, melakukan komunikasi dengan negara kita. Jadi, kita juga punya duta dan konsulat di negara lain. Kita punya duta di Inggris, kita punya duta di Malaysia, kita punya duta di Thailand, dan seluruh negara ASEAN lainnya ada duta kita di sana. Yaitu sebagai wakil suatu negara. Berikutnya, yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa itu perjanjian ekstradisi? Perjanjian ekstradisi negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Jadi kadang ada penjahat yang melarikan diri ke luar negeri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, antara negara-negara anggota ASEAN mengadakan perjanjian ekstradisi. Jika ada penjahat yang melarikan diri ke negara anggota ASEAN, apa yang akan dilakukan? Itulah isi dari perjanjian ekstradisi tersebut. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir, yaitu sebuah pelarangan senjata nuklir di ASEAN. Tadi sudah dibahas di depan bahwa senjata nuklir adalah senjata yang mematikan, sehingga dilarang di negara-negara anggota ASEAN. Yang terakhir, perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral, atau organisasi atau disebut dengan ZOCFAN. Itu tujuannya untuk menjaga masing-masing negara agar tetap damai. Berikutnya, kerjasama yang kita bahas di negara-negara ASEAN adalah kerjasama di bidang sosial budaya. Untuk melakukan kerjasama di bidang sosial budaya, negara-negara di ASEAN membentuk Socio-Cultural Community atau ASCC dengan visi dan misi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas individu manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat, melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup. Yang kelima, membangun identitas ASEAN. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat kesenjangan pada masyarakat. Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu perbedaan yang sangat jauh. Misalnya, si kaya dengan yang miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, dalam kerjasama ASEAN, hal tersebut akan dikurangi tingkat perbedaannya. Sehingga akan memakmurkan yang miskin menjadi sedikit lebih makmur, yang kaya juga bisa membantu yang miskin. Berikutnya kita akan melihat contoh konkret kerjasama negara-negara ASEAN. Contoh konkret atau contoh nyata. Apa sih yang sudah dilakukan negara-negara ASEAN yang tidak hanya tertulis dalam perjanjian saja, tetapi memang sudah dilakukan? Ada 10 contoh di sini. Yang pertama, yaitu kerjasama dalam penanganan narkoba. Jika ada pengguna narkoba yang melarikan diri ke negara lain, akan diselesaikan melalui perjanjian ekstradisi tadi ya, yaitu jika ada penjahat atau narapidana yang melarikan diri ke negara lain, apakah ditangkap kemudian dikembalikan atau dihukum di negara tempat mereka melarikan diri, itu nanti diatur dalam perjanjian ekstradisi.
Yang kedua, penanggulangan dampak bencana alam. Jadi ketika suatu negara di ASEAN ada yang terkena bencana alam, negara lain pasti akan membantu meringankan beban akibat bencana alam tersebut. Yang ketiga, perlindungan terhadap difabel. Difabel itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan atau dalam kata lain cacat. Bisa tidak memiliki kaki, bisa berbicara atau bisu, tuli, buta, dan lain sebagainya. Mereka dilindungi. Berikutnya yang keempat, diadakan acara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pertukaran pelajar. Pelajar dari Indonesia bisa sekolah di Malaysia melalui program pertukaran pelajar. Biasanya pertukaran pelajar ini gratis, artinya di sana tidak dipungut biaya untuk sekolah mereka. Biasanya hal ini dilakukan pada jenjang SMA dan kuliah atau universitas. Yang keenam, kegiatan olahraga internasional yang melibatkan negara ASEAN atau SEA Games. Kita biasa melihat ada acara SEA Games ya. Nah, biasanya yang ramai adalah sepak bolanya, tetapi ada cabang-cabang olahraga lain juga yang diadakan. Berikutnya yang ketujuh, meningkatkan pariwisata. Seperti dibahas di video sebelumnya, untuk meningkatkan pariwisata ini di tempat kita ada Bali atau Taman Bawah Laut Bunaken. Nah, itu dikembangkan. Berikutnya yang kedelapan, mengadakan Kongres Pemuda ASEAN. Yang kesembilan, program pertukaran program acara televisi. Dan yang kesepuluh, misi kebudayaan dan kesenian dengan festival lagu ASEAN. Nah, itulah beberapa contoh konkret kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, pembelajaran dari Bu Novi cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.